wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhanti dengan NIM 28921 50058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Pancasila Bekasi. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau money market merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjamkan dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri bisa dilakukan secara sendiri atau juga bisa dilakukan melalui perantara atau broker. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari 1 hingga 1 tahun maksimal. Dalam transaksinya, pasar uang memiliki beberapa instrumen di dalamnya, yang secara umum instrumen ini hadir dalam bentuk surat berharga. Selanjutnya, pengertian pasar modal atau capital market adalah tempat terjadinya pertukaran aset modal dari para investornya. Mereka akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan emiten untuk diolah dalam aktivitas operasionalnya. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan presentasi saham perusahaan. Pasar modal cenderung menawarkan pendanaan jangka panjang. Untuk instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal biasanya berupa saham, obligasi, serta reksadana. Di luar itu, pasar modal juga memiliki instrumen lainnya seperti exchange trade fund atau ATV dan derivatif. Selanjutnya masuk ke perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu ada instrumen. Perbedaan yang paling jelas di antara pasar uang dan pasar modal adalah instrumen atau produk investasinya. Karena objek pertukarannya berbeda, instrumen investasi pasar modal dan pasar uang juga jauh berbeda. Instrumen pasar uang umumnya meliputi surat-surat utang, investasi, real estate, dan deposito berjangka. Sedangkan instrumen pasar modal jauh lebih luas, mulai dari saham sampai reksadana. Yang kedua ada jangka waktu. Pasar uang dapat menjadi tempat pertemunya pemilik dana dan peminjaman dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Nah, berbeda dengan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumennya yang ditawarkan. Meskipun memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, baik pasar uang dan pasar modal sama-sama dikelola oleh pihak profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi kamu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal itu ada otoritas tertinggi. Meski sama-sama dinaungi oleh BEI dan diawasi oleh OJK, pasar uang diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di Bursa Efek. Perbedaan yang keempat itu ada risiko. Karena profitabilitasnya yang lebih pasti, pasar uang memiliki tingkat risiko lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar. Kamu dapat berinvestasi di pasar uang dengan modal yang lebih terjangkau nominalnya. Oleh sebab itu, pasar uang adalah jenis investasi paling sesuai bagi investor dengan profil risk averse. Sebaliknya, pasar modal punya risiko tinggi karena profitabilitasnya sangat mudah berubah-ubah mengikuti gejolak ekonomi pasar. Meskipun memiliki risiko kerugian yang cukup besar sebagai alat investasi, pasar modal juga menawarkan keuntungan yang cukup besar juga. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pasar uang dan pasar modal. Kelebihan pasar uang yang pertama itu adalah lebih aman. Transaksi dalam money market dilindungi oleh bank, pemerintah, dan institusi peminjaman yang terpercaya. Yang kedua ada likuiditas yang tinggi. Likuiditas mengacu pada tingkat kemudahan suatu aset untuk dicairkan menjadi uang tunai. Nah, instrumen investasi di money market memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar modal. Yang ketiga ada nilainya stabil. Bagi pemula, money market bisa jadi pilihan terbaikmu karena nilainya cenderung stabil, berbeda dengan saham misalnya yang nilainya jauh lebih fluktuatif. Sedangkan kekurangan pasar uang itu ada low return. Instrumen investasi yang memiliki low risk biasanya akan mendapatkan low return juga. Artinya apabila risikonya rendah, keuntungan
yang kamu peroleh juga biasanya rendah. Yang kedua ada risiko rugi karena inflasi. Apabila instrumenmu memberi keuntungan 3% sedangkan angka inflasi ada pada 4%, ada kemungkinan kamu akan sulit melakukan pembelian di money market kelak. Belum lagi adanya tambahan biaya yang membuat keuntunganmu semakin menipis. Yang ketiga, biasanya memiliki batasan saat penarikan dana. Beberapa akun instrumen money market memiliki persyaratan minimum, saldo, dan ketentuan lainnya ketika kamu ingin melakukan pencairan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pasar modal. Kelebihan pasar modal yang pertama itu ada sumber pendanaan bagi perusahaan. Sumber dana ini dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di kemudian hari, karena merupakan sumber pendanaan yang baik bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Kelebihan yang kedua ada sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Apabila masyarakat melakukan investasi dan ternyata perusahaan tempat ditanamkan investasi tersebut mendapatkan untung yang banyak, maka hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pula. Sedangkan kekurangan pasar modal itu ada belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Sayangnya pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah cara kerja maupun prosedur untuk terlibat, sehingga perputaran uang yang terjadi cenderung di masyarakat lapisan atas saja. Yang kedua ada tidak seluruh investasi berujung manis. Berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh resiko karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Selanjutnya ada pengertian dana internal dan dana eksternal. Dana dari dalam perusahaan atau sumber dana internal adalah dana atau funds yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan. Dana yang berasal dari dalam perusahaan terdiri dari berbagai jenis antara lainnya keuntungan yang ditahan, penyusutan, dan saham pemilik. Sedangkan dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal adalah dana yang berasal dari luar perusahaan. Terdiri dari dalam dua golongan, yaitu sumber dana jangka pendek. Ini diperoleh antara lain dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, biaya yang masih harus dibayar, dan penghasilan yang diterima di muka. Yang kedua ada sumber dana jangka panjang. Ini diperoleh antara lain dari pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dana internal dan dana eksternal. Yang pertama, kelebihan dana internal memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kontrol penuh. Maksudnya, ketika Anda menggunakan sumber pembiayaan internal, Anda tidak memiliki komitmen pembayaran yang sama dengan Anda memiliki dengan hutang luar negeri. Kelebihan dana internal yang kedua ada tidak memerlukan pengeluaran saham tambahan, kecuali jika Anda berhutang. Pembiayaan eksternal hampir selalu membutuhkan pengeluaran modal tambahan di perusahaan. Artinya, ada dilusi dalam struktur kepemilikan perusahaan. Sumber pendanaan internal menghilangkan masalah ini. Sedangkan kekurangan dana internal ini dapat berdampak negatif pada anggaran operasional Anda. Karena Anda menggunakan sumber internal untuk kebutuhan pembiayaan Anda, uang itu harus datang dari suatu tempat. Kekurangan yang kedua ada membutuhkan perkiraan yang akurat agar efektif. Jika sumber pendanaan internal digunakan untuk sebuah proyek, perkiraan biaya harus cukup akurat agar opsi pendanaan ini efektif. Perkiraan yang akurat juga diperlukan untuk dapat menghitung kinerja yang diantisipasi yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan anggaran di masa mendatang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dana eksternal. Kelebihan dana eksternal. Jika perusahaan menggunakan sumber pendanaan eksternal, mereka akan menghemat sumber pendanaan internal dan dapat menggunakan dana tersebut di tempat lain. Misalnya, jika keuntungan investasi di pasar modal lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank, maka masuk akal untuk menggunakan dana internal untuk investasi keuangan dan mengambil pinjaman untuk membiayai bisnis selanjutnya. Sedangkan kekurangan dana eksternal adalah kerugian dari sumber pendanaan eksternal, adalah perusahaan kehilangan sebagian independensinya sebagai imbalan atas pemberian modal. Investor dan bank mengharapkan perusahaan berkembang ke arah tertentu.
Jika pengaruh pemodal eksternal sangat tinggi, mereka bahkan dapat mendikte tujuan strategisnya perusahaan sehingga direksi tidak dapat lagi memutuskan secara independen mengenai masa depan dan arah perusahaan. Selanjutnya masuk ke pengertian dan sejarah International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan adalah koperasi pembangunan global yang dimiliki oleh 189 negara anggota. Sebagai bank pembangunan terbesar di dunia, bank ini mendukung misi grup Bank Dunia dengan memberikan pinjaman, jaminan, produk manajemen risiko, dan layanan konsultasi kepada negara-negara berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah yang layak mendapat kredit, serta dengan mengkoordinasikan respon terhadap krisis regional dan global. Nah, sejarah singkat IBRD adalah didirikan pada tahun 1944 untuk membangun pembangunan kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. IBRD bergabung dengan IDA, Dana Kami, untuk negara-negara termiskin untuk membantu Bank Dunia. Mereka bekerja sama dengan semua lembaga grup Bank Dunia serta sektor publik dan swasta di negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada tujuan International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. IBRD didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan yang pertama, membantu negara-negara anggota dengan memberikan fasilitas investasi yang bersifat produktif, termasuk pembangunan dan perbaikan kembali perekonomian yang rusak atau hancur akibat Perang Dunia Kedua. Dalam situasi damai, bantuan yang diberikan adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas produktif serta sumber-sumber produktif lainnya di negara-negara yang kurang berkembang atau less development countries. Yang kedua, meningkatkan arus investasi swasta asing dengan memberikan fasilitas jaminan dan pinjaman untuk investasi yang dibuat oleh pihak swasta. Namun sekiranya dana untuk investasi tidak mencukupi dan cukup diperoleh, maka IBRD akan mengusahakan dari luar modal dasarnya. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional serta neraca pembayaran dengan mendorong investasi internasional melalui pembangunan sumber-sumber yang produktif di negara-negara anggota. Dengan demikian akan meningkatkan tingkat produktivitas, standar hidup, dan kesempatan kerja di wilayah negara-negara anggota. Yang keempat, menetapkan pinjaman melalui saluran tertentu sebagai pinjaman internasional sehingga diharapkan pinjaman tersebut dapat lebih bermanfaat, baik jumlah besar maupun kecil. Yang kelima, menjalankan program kegiatan sesuai dengan peraturan dalam negeri di negeri yang menjadi objek investasi dan membantu pemulihan perekonomian negara-negara anggota secara bertahap. Selanjutnya ada fungsi International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. International Bank for Reconstruction and Development adalah lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah di negara-negara berpenghasilan menengah. Sebagai bank pembangun terbesar di dunia, IBRD difokuskan untuk memberi atau meminjamkan kredit yang ditunjukkan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. IBRD dan lembaga-lembaga di bawah Bank Dunia bekerja sama dengan semua sektor publik dan swasta untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan bersama. Lebih jauh, IBRD juga berfungsi dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyediakan kombinasi sumber daya keuangan, pengetahuan, dan layanan teknis. Kedua, membantu pemerintah mereformasi untuk meningkatkan layanan, mendorong lebih banyak investasi swasta, dan berinovasi dalam berbagi solusi. Yang ketiga, bekerja sama dengan berbagai negara ketika tantangan muncul dan berkembang. Selanjutnya ada anggota dan proyek International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Keanggotaan IBRD terbuka bagi negara yang telah menjadi anggota International Monetary Fund atau IMF. Negara yang mendaftarkan sebelum tanggal 31 Desember 1945 disebutkan sebagai anggota asli atau original member. Jumlahnya ada 45 negara. Negara-negara yang menjadi anggota setelah tanggal di atas disebut dengan anggota biasa. IBRD saat ini memiliki anggota sebanyak 181 negara yang terdiri atas kelompok 1 negara donor dan kelompok 2 bukan negara donor dengan rata-rata pendapatan per kapitanya lebih dari 5.445 US dollar setahun. Dalam kelompok 2, tidak seluruh anggotanya memperoleh bantuan IBRD.
selain daripada itu, 26 negara anggota kelompok 2 sebagai penghutang dinyatakan telah berhasil dalam program pembangunannya. IBRD memberikan pinjaman, jaminan, produk, manajemen risiko, dan layanan konsultasi di tingkat nasional dan subnasional. Badan ini membiayai investasi di semua sektor dan memberikan dukungan teknis dan keahlian di setiap tanah proyek. Sumber daya IBRD tidak hanya memasok negara-negara pinjaman dengan pembiayaan yang dibutuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai kendaraan untuk mentransfer pengetahuan global dan bantuan teknis. Layanan konsultasi dalam hutang publik dan manajemen aset membantu pemerintah, lembaga sektor resmi, dan organisasi pembangunan membangun kapasitas kelembagaan untuk melindungi dan memperluas sumber daya keuangan. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang teori signaling dalam struktur modal. Teori sinyal atau signal teori pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi penerima atau investor. Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen mendatangkan prospek perusahaan menurut Brigham dan Earhart pada tahun 2005. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lainnya, termasuk penggunaan hutang dan melebihi target struktur modal normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Nah, pengumuman emisi saham oleh sesuatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat bahwa manajemen mendatangkan atau memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun. Karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekankan harga saham sekaligus prospek perusahaan yang cerah.